Hai semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri yang bertempat di Nangapino, dan yang terhormat para dewan guru yang membina cerita dongeng ini di seluruh Kabupaten Melawi. Perkenalkan, nama saya Randy Aprendepin yang berasal dari SMP Negeri 1 Tanah Pino. Dan perkenankan saya untuk menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bujang Beji, atau mungkin biasa kita dengar dengan asal-usul dikenal. Nah, begini ceritanya. Kisah di negeri Simpang, Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah dua orang pemimpin yang berasal dari keturunan dewa dan yang memiliki kesaktian yang amat tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji, atau mungkin yang biasa kita panggil dengan Bujang Beji. Bujang Beji memiliki sifat suka merusak, pendengki, dan serakah. Tidak ada seorang pun yang boleh memiliki ilmu, apalagi yang melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia sangat tidak disukai oleh orang di sekitarnya dan sedikit pengikutnya. Yang kedua bernama Temenggung Merubai. Temenggung Merubai memiliki sifat yang berbalikan dengan Bujang Beji. Temenggung Merubai memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Keduanya memiliki mata pencarian utama yaitu menangkap ikan, dan mata pencarian kesampingan yaitu berladang dan berkebun. Bujang Beji beserta pengikutnya menguasai sungai Simpang Kapuas, sementara Temenggung Merubai menguasai ikan yang ada di sungai Simpang Melawi. Namun, ikan-ikan yang ada di sungai Simpang Melawi memiliki ragam dan jenis, dan jumlah dari ikan yang ada di sungai Simpang Melawi lebih banyak daripada ikan yang ada di sungai Simpang Kapuas. Oleh karena itu, tidak heran jika Temenggung Merubai mendapatkan ikan yang lebih banyak daripada Bujang Beji. Temenggung Merubai menangkap ikan di sungai Simpang Melawi dengan cara menggunakan bubu atau perangkap ikan yang terbuat dari batang bambu raksasa, dan membendung sebagian arus sungai dengan batu-batu. Dengan cara tersebut, ikan-ikan yang ada di sungai Simpang Melawi akan mudah terperangkap ke dalam bubunya. Setelah ikan-ikan tersebut terperangkap ke dalam bubunya, ikan-ikan tersebut pun dipilih oleh Temenggung Merubai. Ikan-ikan tersebut dipilih berdasarkan hanya ikan-ikan besar saja yang diambilnya, sementara ikan-ikan kecil pun dilepaskannya kembali sehingga besar dan ditangkap oleh Temenggung Merubai. Dengan cara tersebut, ikan-ikan yang ada di sungai Simpang Melawi akan terus berkembang biak dan tidak akan pernah habis. Mendengar hal itu pun, Bujang Beji pun menjadi iri hati terhadap Temenggung Merubai. Karena tidak mau kalah, ia pun menangkap ikan di sungai Simpang Kapuas dengan cara menubah. Dengan cara tersebut, ia pun mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak pada awalnya. Bahkan, ia bisa menangkap ikan yang lebih banyak daripada Temenggung Merubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa lambat laun ikan-ikan yang ada di sungai Simpang Kapuas akan habis. Karena dengan cara menubah, tidak hanya ikan-ikan besar saja yang mati, tetapi ikan-ikan kecil juga ikut mati. Dengan itu pun, ia semakin marah terhadap Temenggung Merubai dan ingin membalaskan dendamnya terhadap Bujang Beji, terhadap Temenggung Merubai. Oleh karena itu, ia pun memikirkan dan merenung beberapa saat untuk memikirkan cara yang paling baik. Setelah ia berpikir beberapa saat, ia pun menemukan cara yang paling baik, yakni menutup sungai di Simpang Melawi dengan batu besar. Dengan cara tersebut, ikan-ikan yang ada di sungai Simpang Melawi akan menetap di hulu sungai dan sungai Simpang Melawi akan terbendung. Setelah ia memikirkannya masak-masak, ia pun memutuskan untuk mengangkat puncak bukit batu besar itu dengan 7 daun lembar ilalang. Ia pun mulai mengangkat puncak bukit Batu Nangasilat Kabupaten Melawi menuju hulu sungai Simpang Melawi. Di tengah perjalanan, ia pun mendengar suara para dewi-dewi yang menertawakannya. Rupanya dewi-dewi tersebut adalah dewi-dewi dari Kayangan yang telah memerhatikan tingkah lakunya.
Di tengah perjalanan pada saat dia ingin menuju simpang Kapuas Melawi, ia pun menoleh ke atas. Namun, belum sempat dia ingin menoleh ke atas, ia pun melihat atau ia pun menginjak sebuah duri yang beracun. Aduh! Jerit Bujang Beji sambil menghentakkan kakinya di salah satu bukit di sekitarnya. Oleh karena itu pun, 7 daun lembar ilalang yang digunakan oleh Bujang Beji untuk mengangkat puncak bukit batu besar itu pun terlepas, yang membuat bukit batu besar itu pun terjatuh dan terbenang di rantau atau yang biasa disebut dengan jetak. Ia pun merasa marah dan ingin membalaskan dendamnya terhadap para dewi-dewi tersebut. "Awas kalian, tunggu saja pembalasanku!" Gertak Bujang Beji kepada dewi-dewi itu pun. Dan ia sambil mengetakkan kakinya tadi di salah satu bukit di sekitarnya. "Nyala kau duri beracun!" seru Bujang Beji sambil dengan perasaan marah. Ia pun kemudian berhendak untuk membalaskan dendamnya kepada dewi-dewi tersebut. Namun, ia pun sebelum ingin membalaskan dendamnya itu, ia pun menanam sebuah pohon, yaitu pohon kupang mambu yang dijadikannya sebagai jalan menuju kayangan. Namun, sebelum ia menanam pohon kupang mambu itu pun, ia melakukan sebuah upacara sesajen, yaitu atau yang biasa kita sebut di sana itu adalah bedarak begela. Itu bahasa dari negeri Sintang sana. Dan ia pun melakukan upacara tersebut setelah ia menanam pohon kupang mambu itu. Setelah ia menanam pohon kupang mambu itu, pohon itu pun tumbuh subur dan menjulang tinggi keluar angkasa sehingga tidak bisa dilihat oleh mata kepala di bawah. Ia pun memberi sesajen terhadap beberapa binatang dan roh jahat agar ia bisa berharap dan agar binatang-binatang dan roh jahat bisa membantunya dan tidak menghalanginya untuk menuju kayangan dan membasmi para dewi-dewi tersebut. Namun, saat ia memberi sesajen atau memberi makan para roh jahat dan binatang, ia melupakan beberapa binatang yang diberinya makanan, yaitu sampok atau rayap dan beruang. Oleh karena ia melupakannya itu pun, beruang dan sampuk pun murka dan marah terhadap Bujang Beji. Mereka merasa jika Bujang Beji meremehkan binatang-binatang itu dan mereka ingin hendak membalaskan dendamnya terhadap Bujang Beji agar mereka bisa menghentikan Bujang Beji menuju ke kayangan. Mereka pun melakukan musyawarah untuk mufakat agar mereka bisa menggagalkan rencana Bujang Beji menuju kayangan dan membasmi dewi-dewi tersebut. Mereka pun bermusyawarah. "Waduh, apa yang harus kita lakukan, Raja Beruang?" tanya Raja Sampok di pertemuan itu. Raja Beruang pun menjawab, "Kita gerogoti saja akar pohon mambu itu," jawab Raja Beruang. Dan Raja Sampok pun bertanya di pertemuan itu lagi, "Bagaimana caranya, Raja Beruang?" Raja Beruang pun menjawab untuk yang kedua kalinya, "Kita gerogoti saja pohon mambu itu beramai-ramai ketika Bujang Beji sedang memanjatnya," jawab Raja Beruang. Dan semua yang ada di pertemuan itu pun menyetujui apa yang direncanakan oleh Raja Beruang. Esokan harinya, ketika saat Bujang Beji ingin memanjat pohon mambu itu, para sampok dan beruang pun datang beramai-ramai dan menggerogoti pohon mambu itu. Ketika pohon itu digerogoti, pohon mambu itu pun mulai goyah karena mereka menggerogotinya dengan ramai-ramai. Ketika saat Bujang Beji ingin sampai ke kayangan atau ingin menuju ke kayangan, pohon mambu itu pun roboh tepat di hulu sungai Simpang Kapuas, atau lebih tepatnya di Danau Luar atau Danau Belidang. Pohon mambu itu pun terhempas bersama dengan Bujang Beji yang memanjatnya. Seketika itu pula Bujang Beji pun mati dan jasadnya tertinggal di dekat pohon mambu itu.
Menurut cerita, seberapa atau beberapa bagian dari mayat Bujang Beji itu dijadikan oleh masyarakat setempat sebagai jimat kesaktian. Dan puncak bukit batu besar yang digunakan Bujang Beji untuk menutup hulu sungai Simpang Melawi menjelma atau dinamakan masyarakat sekitar dengan Bukit Kelam. Dan puncak bukit batu yang digunakan untuk mencongkel puncak bukit batu besar itu pun dinamakan sebagai Bukit Liut. Sementara puncak bukit batu besar yang digunakan untuk melepaskan duri beracun dari kakinya Bujang Beji pun dinamakan Bukit Rentang. Sekian cerita dari saya. Ada dua pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini, yaitu sifat dari Bujang Beji, indah hati dan suka merusak. Karena sebagai manusia kita tidak boleh membalaskan dendam terhadap sama manusia dan tidak boleh iri hati terhadap sama manusia. Yang kedua, pesan moral yang kita dapat yaitu sifat bermusyawarah dari Sampok dan Raja Beruang, dan mereka pun berhasil karena kerjasama mereka itu. Terima kasih. Demikian cerita dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.